Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang insya Allah hari ini, malam ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian yang temanya adalah tentang amnesti di bulan Ramadan atau pengampunan atau abolisi atau apapun itu, bahwa reformasi terbesar yang terjadi pada zaman kenabian adalah reformasi tauhid. Selama 13 tahun berjuang menanamkan nilai-nilai la ilaha illallah di tengah kebiadaban manusia, di tengah kemunafikan yang terjadi merajalela, di tengah kemusyrikan yang kemudian menggema, di tengah rapuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Tauhid menjadi cahaya yang terang menderang, menerangi kehidupan umat manusia. Inilah yang kemudian dibawa oleh Rasulullah SAW menanamkan nilai-nilai tauhid. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, iklan di televisi sudah ada marjan. Artinya berarti hari ini atau menjelang beberapa hari berikutnya kita akan masuk pada bulan yang suci, bulan yang luar biasa, penuh keberkahan, yakni bulan Ramadan. Hal ini merupakan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini kemudian bahwa selain Ramadan sebagai bulan yang istimewa, di bulan-bulan ini juga tantangannya sangat besar. Karena ironisnya, dalam media sosial, dalam televisi, dalam hiruk-pikuk digitalisasi, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, ada macam-macam yang kemudian menjadi sebuah fenomena membuka pintu-pintu neraka dan menutup pintu-pintu surga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Artinya bahwa pengendalian terhadap teknologi ini sangat penting bagi anak-anak kita, bagi generasi penerus kita, bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini untuk selalu memfilter apapun yang ada dalam dunia teknologi yang serba canggih ini. Ironi ini kebalikannya, bahwa di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, setan dirantai, dan kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Ini adalah sebuah kabar gembira yang luar biasa apabila kita bisa mencerna apa yang terjadi pada bulan Ramadan ini. Bahwa idza dakhala Ramadan sufidatis sayatin wa futihatil abwabil jannah wa gulibatil abwabin nar. Di sini adalah ketika bulan Ramadan tiba, sudifatil syayatin. Jadi setan-setan itu dirantai. Dirantai, dibelenggu, atau kemudian tidak bisa bergerak kemana-mana. Wa futihatil abwabil jannah, dan dibukanya pintu-pintu surga. Wa gulibatil abwabun nar, dan kemudian menutup pintu-pintu neraka. Ini kan luar biasa kebalikannya dari fenomena yang terjadi pada saat ini. Lalu kemudian ada orang bertanya, ya, kalau kemudian setan ini dirantai, dibelenggu, berarti kita boleh melakukan apapun atau melakukan sesuka kita, entah itu mabok-mabokan, entah itu berjudi, entah macam-macam kemaksiatan. Apakah itu makna kemudian dimaknai dalam fenomena setan dibelenggu? Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Ini adalah persoalan maknawiyah, jangan kemudian ditafsirkan secara maknawi bahwa itu adalah belenggu dalam arti yang sebenarnya. Artinya bahwa setan tidak leluasa menggoda seluruh umat manusia, karena sibuknya umat manusia di bulan Ramadan ini, umat muslim di bulan Ramadan ini, dari mulai bangun tidur, dia sahur di tengah malam, kemudian dia puasa di pagi harinya sampai menjelang maghrib, sampai maghrib kemudian berbuka, di siang harinya beribadah, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, kemudian membaca Al-Quran, kemudian ada lagi fenomena-fenomena pengajian-pengajian Ramadan yang kemudian di seluruh negara, di seluruh rakyat Indonesia itu menggema, di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, di rabithah-rabithah dan lain sebagainya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka di situ setan tidak bisa menggoda manusia seenaknya. Nah, jadi makna belenggu ini jangan dimaknai kemudian setan dibelenggu seperti umat manusia, seperti manusia yang dirantai dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa menggoda umat manusia. Pemaknaan ini kalau kita maknai salah, maka kita seolah-olah menyepelekan bulan Ramadan. Padahal Ramadan ini adalah sebuah investasi yang besar dalam kehidupan umat manusia. Mengimplementasikan pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Ini sebuah investasi dalam meraih perolehan surga, meraih perolehan kebahagiaan. Meskipun dalam tasawuf itu sebetulnya kita itu ibadah bukan karena ada surga. Kita itu ibadah bukan karena neraka, tapi kita ini karena cinta kepada Allah, cinta kepada Kanjeng Rasulullah, cinta kepada agama yang besar, yang luar biasa, yang memberi cahaya penerangan kehidupan umat manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hati-hati, di bulan Ramadan ini ada beberapa fenomena yang luar biasa sebagai anugerah. Misalkan ada pahala unlimited. Maksudnya unlimited ini apa? Unlimited itu adalah sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya apa? Bahwa kemuliaan yang diturunkan pada malam hari, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam itu adalah malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Turunnya malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan. Kemudian malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bayangkan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikalkulasikan itu ada sekitar 83 tahun. 83 tahun. Kalau kita umurnya 83 tahun berarti kita pas mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia itu kan ada umurnya yang 60, ada yang 70, ada yang 75. Jarang sekali yang nyampe 100. Maka pahala-pahala unlimited di bawah di 83 tahun itu akan diperoleh oleh kita. Kalau kita benar-benar mengimplementasikan apa yang diharapkan dari perolehan kebahagiaan, perolehan amal di bulan Ramadan ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah yang disebut dengan pahala unlimited. Selain itu, dosa-dosa yang kemudian dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihilangkan dari tubuh. Ini kalau dalam perspektif sufistik, tazkiyatun nufus, pembersihan diri, pembersihan hati, pembersihan jiwa,
di mana pendar-pendar atau cahaya-cahaya ilmu, cahaya-cahaya keimanan itu tumbuh dan berkembang dalam hati kita, maka jiwa manusia ini akan terlihat menjadi suci, bersih, dan implementasi mendapatkan anugerah dan juga ampunan dari Allah itu begitu besar. Man soma Ramadana imanan wahtisaban lahu gufiro lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kalau siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa akan dihapuskan. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Artinya ini adalah investasi bayangan kita untuk memperoleh reward atau surga, meskipun orientasi tasawuf tidak berbicara soal surga. Tapi kita berbicara soal bagaimana mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus diingat, ini konsekuensi yang harus kita benar-benar implementasikan dalam kehidupan kita. Meskipun kita sholatnya bagus, meskipun ibadahnya bagus, meskipun kita membaca Al-Quran setiap hari, meskipun kita membaca sholawat setiap hari, meskipun kita berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika hati kita penuh kebusukan, penuh dendam, penuh iri dengki, dan juga penuh dengan persoalan yang memperburuk dan menghancurkan hati kita, itu amal kita menjadi tidak sempurna atau bisa dihapuskan atau bisa ditolak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena amnesti atau ampunan, ini kalau dalam bahasa negara, amnesti itu adalah pengampunan dari seorang presiden atau kepala negara kepada orang yang melakukan tindak pidana. Ya, ini perspektif manusia. Bagaimana kalau perspektif dari Allah Subhanahu wa taala? Amnesti yang luar biasa diberikan dalam kehidupan manusia saja itu luar biasa bagi orang terpidana. Apalagi amnesti Allah, di mana Rahman dan Rahimnya itu selalu menembus dinding-dinding yang menghancurkan kehidupan kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana untuk mendapatkan amnesti ini? Harus ada restu Allah atau ridho Allah, tetapi juga ada restu dari manusia yang tersakiti. Dari manusia yang tersakiti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita menyakiti orang, maka segeralah meminta maaf kepada orang tersebut. Karena untuk mendapatkan nilai-nilai ibadah yang luar biasa, maka perjalanan spiritual yang dilakukan oleh umat manusia, umat muslim, pada bulan Ramadan ini harus juga mengimplementasikan relasi antar sesama umat manusia. Saling mengasihi, memberikan sedekah, mengampuni orang, saling memaafkan, dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang restunya dapat didapatkan selain dari Allah Subhanahu wa taala juga dari restu orang yang tersakiti. Jadi bukan berarti kita ini kebahagiaan luar biasa, kita akan mendapatkan nilai yang luar biasa di bulan Ramadan ini tanpa memperhatikan persoalan-persoalan yang dalam jiwa dan pembersihan tazkiyatun nufus kita dilewatkan. Itu penting. Makanya kemudian innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak. Kata al-akhlak ini adalah merupakan bagian terpenting daripada kehidupan antar sesama umat manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama mengimplementasikan dimensi sosial dan dimensi ruhaniyah dan juga dimensi vertikal, dimensi horizontal berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan umat manusia, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan semesta ini, tidak menghancurkan alam juga,
tidak menyakiti orang, tidak menyakiti kedua orang tua kita, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah implementasi yang harus diperhatikan di bulan Ramadan. Karena banyak sekali ya orang menganggap bahwa ketika setan dirantai maka kita akan melakukan apapun. Nah, itu adalah persoalan yang harus diteliti kembali dan kemudian diintrospeksi pada diri kita. Dijadikan sebagai sebuah evaluasi untuk memperbaiki kehidupan kita di bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadarunal mal muflisu? Qalu al muflisu fina man la dirhaman lahu wala mata'an. Faqala innal muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa jakatin wa ya'ti qad satama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa syafaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla an ayyukhdha ma alaihi ahida bin khotoyahum paturihat alaihi summa turiha finnar. Artinya bahwa sesungguhnya umatku yang bangkrut. Jadi di situ dimaknai bangkrut. Orang yang bangkrut pada hari kiamat itu, dia datang dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, tetapi dia suka mencaci maki orang lain. Tetapi dia suka menuduh orang lain, dan dia makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Nah, maka setelah itu pahalanya diambil dan diberikan kepada setiap orang yang mereka sakiti hingga pahalanya habis. Jadi walaupun kita puasanya baik, sholatnya baik, tahajudnya baik, baca Al-Qurannya baik, tetapi kita menyakiti orang lain, kemudian memakan harta orang lain, mencaci maki orang lain, di media sosial tangan kita harus betul-betul dijaga. Jangan sampai kemudian mengetik hal-hal yang menyakiti orang lain, memfitnah, berbuat hoak dan lain sebagainya. Ini yang akan berpengaruh terhadap amal yang kita kumpulkan susah payah di bulan Ramadan ini. Karena kita belum tentu akan ketemu dengan bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi amal kita akan bangkrut dan diberikan kepada orang yang disakiti. Sebagian dosa kita juga mereka ambil dibebankan kepada orang yang menyakiti. Jadi orang yang tersakiti ini dosanya diambil dan dibebankan kepada orang yang menyakiti. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bukan bangkrut lagi itu. Rugi. Nggak punya laba sama sekali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya kira itu yang penting dan kita implementasikan dalam bulan yang penuh mulia ini. Bulan yang penuh ampunan ini. Bulan yang penuh dengan rahmat ini. Harus betul-betul diimplementasikan dalam dimensi ruhaniyah kita, dalam dimensi ibadah mahdoh kita, dalam dimensi ibadah wairu mahdoh kita atau dimensi kemanusiaan kita, yang itu akan menjadikan kita pada posisi dan derajat yang sempurna. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat bagi seluruh masyarakat dan juga umat Islam yang mendengarkan. Apabila ada kata yang salah dari saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Dan apabila datangnya banyak kebaikannya, niscaya ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu bikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.